Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Fatma Hijri Ismailia, mahasiswi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia yang saat ini menempuh semester 5. Sekarang saya akan memaparkan artikel yang disusun oleh saya sendiri yang berjudul Proporsi Ideal Metode Sinkronus dan Asinkronus dalam Pembelajaran Jarak Jauh. Pemaparan ini saya sampaikan sebagai pertanggungjawaban atas tugas akhir dari mata kuliah Habitat Lekta dan Seminar Teknologi Pendidikan. Baik, langsung saja masuk ke penjelasan. Pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa saya mengambil topik mengenai proporsi ideal pelaksanaan metode sinkronus dan asinkronus dalam pengimplementasian pendidikan jarak jauh. Yang pertama adalah implementasi pendidikan jarak jauh yang menyeluruh di era pandemi. Saya rasa kita semua sudah tahu dan sepakat bahwa sejak awal penetapan virus COVID-19 sebagai pandemi atau virus yang menyebar secara menyeluruh di seluruh dunia, semua kegiatan masyarakat baik di Indonesia maupun di dunia terhambat, termasuk dunia pendidikan. Demi menekan penyebaran virus COVID-19 saat itu dan masih berlanjut hingga saat ini, semua kegiatan masyarakat harus dipulangkan, termasuk sektor pendidikan yang harus belajar dari rumah atau study from home. Yang kedua adalah proses adaptasi pembelajaran jarak jauh. Saya ingin mengatakan bahwa tidak semua instansi pendidikan siap untuk melaksanakan sistem pembelajaran jarak jauh. Di awal-awal pelaksanaannya, bahkan hingga saat ini terjadi berbagai perubahan terhadap kebijakan mengenai teknis bagaimana seharusnya pendidikan jarak jauh ini dilaksanakan di masing-masing instansi atau jenjang pendidikan. Awalnya tatap muka sama sekali tidak diperbolehkan. Dalam perkembangannya kemudian diperbolehkan untuk belajar dari rumah atau home visit, yaitu guru menyambangi murid-muridnya dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam perkembangannya juga pernah dilaksanakan dengan cara pembelajaran tatap muka langsung di sekolah, tetapi dengan kuantitas siswa yang dibatasi. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan dalam implementasi pendidikan jarak jauh. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa tidak semua instansi pendidikan, khususnya instansi pendidikan yang ada di Indonesia, siap untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi begitu kompleks. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai masalah, mungkin seperti kekurangan fasilitas atau tidak meratanya kompetensi guru, dan mungkin juga permasalahan finansial dan lain sebagainya, sehingga terjadi kebingungan di pihak guru maupun di pihak instansi sekolah maupun di pihak pemangku kebijakan pun terjadi kebingungan terhadap bagaimana sih sebenarnya teknis yang harus dilaksanakan untuk implementasi pendidikan jarak jauh di masa pandemi. Baik, selanjutnya sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah pelaksanaan PJJ. Nah, PJJ ini awal mulanya berkembang di tahun 1800-an, pertama kali muncul di University of Chicago dan dikenal sebagai sekolah korespondensi. Program ini mengenalkan konsep pembelajaran di mana peserta didik dan guru tidak harus berada dalam tempat yang sama, juga tidak harus berada dalam waktu yang sama. Selanjutnya adalah konsep singkat PJJ. PJJ atau STBJJ adalah pendidikan jarak jauh atau dikenal juga sebagai sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Dalam bahasa Inggris mungkin disebut sebagai Open and Distance Education. Open and Distance Education adalah dua term yang berbeda. Yang pertama adalah Open Education. Open Education atau pendidikan terbuka sejatinya merupakan gabungan nih. Pendidikan terbuka itu mengandung makna sistem pendidikan yang fleksibel dan tidak kaku. Dan distance education atau pendidikan jarak jauh itu sendiri merupakan metode atau jalan untuk mencapai tujuan pendidikan yang fleksibel dan tidak kaku tersebut. Selanjutnya adalah metode dalam pendidikan jarak jauh. Dalam pendidikan jarak jauh secara umum kita mengenal ada dua metode. Yang pertama adalah sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah ketika guru dan siswa berada
dalam satu ruang dan waktu yang sama. Dalam konsep pendidikan jarak jauh, ruang di sini tidak mesti berupa satu ruangan kelas yang sama dalam satu bangunan sekolah. Dalam konsep PJJ, ruang yang sama lebih kepada ruang virtual atau yang saat ini mungkin kita kenal dengan virtual classroom, bisa diakses melalui web conference seperti penggunaan aplikasi Zoom atau Google Meet atau aplikasi-aplikasi web conference lainnya. Nah, yang kedua adalah asinkronus. Kebalikan dari sinkronus, asinkronus adalah ketika guru dan siswa tidak harus berada dalam ruang dan waktu yang sama. Nah, interaksi antara guru dan siswa dalam asinkronus ini terjadi dengan menggunakan atau memanfaatkan media penghubung. Media penghubung ini bisa bermacam-macam. Kalau di kampus mungkin kita mengenal dengan sistem LMS atau Learning Management System, di mana semua materi dan tugas sudah terangkum dengan baik di dalam sebuah learning management system, di mana siswa dapat mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Dan guru juga dapat menginput materi dan tugas-tugas tersebut kapanpun dan dimanapun juga. Atau mungkin saat ini yang sering digunakan adalah media berupa penggunaan chat WhatsApp misalnya. Nah, guru menyampaikan tugas atau menyampaikan materi kepada siswa melalui platform WhatsApp, platform ruang obrolan atau room chat WhatsApp. Kemudian siswa diberikan tenggat waktu tertentu sehingga siswa dapat memilih sendiri bagaimana mempelajari materinya atau kapan untuk melaksanakan tugasnya selama masih dalam tenggat waktu yang ditentukan. Nah, pembelajaran sinkronus dan asinkronus ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Salah satu kelebihan utama dari pembelajaran sinkronus adalah terjadinya interaksi langsung antara guru dengan siswa atau dengan siswa siswa dengan siswa-siswa lainnya. Nah, kelebihan dari pelaksanaan metode sinkronus dengan interaksi langsung tersebut adalah guru dapat mengontrol langsung tingkat pemahaman siswa tentang materi yang dijelaskan, dan siswa pun dapat langsung bertanya tentang hal-hal yang menurutnya masih ambigu. Dalam proses pembelajaran sinkronus juga dengan interaksi langsung, maka siswa dan guru maupun siswa dengan siswa lainnya mengalami interaksi sosial secara langsung. Hal itu menyebabkan atau hal itu memungkinkan siswa untuk tidak merasa terlalu jenuh atas pembelajaran yang sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua adalah asinkronus. Kelebihan dari asinkronus ini adalah salah satu yang terbesar, kelebihan utamanya adalah siswa dapat memilih sendiri bagaimana metode pembelajaran yang dia inginkan, bagaimana memilih kapan untuk belajar sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhan dia sendiri, sehingga pembelajaran asinkronus ini dinilai lebih fleksibel daripada pembelajaran sinkronus. Namun tentu saja pembelajaran asinkronus ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti salah satunya adalah guru tidak dapat memonitor tingkat pemahaman siswa secara langsung, dan siswa pun harus memiliki motivasi yang tinggi untuk mencari referensi atau menemukan pemahaman-pemahaman tentang materi yang disampaikan oleh guru secara mandiri. Nah, ada satu lagi metode pembelajaran dalam sistem pendidikan jarak jauh yang dikenal, yaitu gabungan antara metode sinkronus dan metode asinkronus, yaitu dikenal dengan hybrid learning atau pembelajaran bawahan. Nah, pembelajaran hybrid atau pembelajaran bawahan ini adalah gabungan dari metode sinkronus dan asinkronus. Maksudnya adalah dalam satu pembelajaran atau dalam satu materi dilaksanakan dengan sinkronus dan asinkronus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana pembagian proporsi sinkronus dan asinkronus dalam penerapan hybrid learning sehingga dapat memaksimalisasi efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya adalah proporsi sinkronus dan asinkronus dalam PJJ. Dalam sebuah seminar, Dr. Laksmi Dewi MPD menyebutkan atau mengumpamakan
mengilustrasikan bahwa posisi sinkronus dan asinkronus dalam pendidikan jarak jauh dalam satu pembelajaran yang berbobot 3 SKS misalnya. Nah, maka pembelajaran seharusnya dilaksanakan 2 SKS secara sinkronus dan 1 SKS sisanya secara asinkronus. Hal ini diimplementasikan untuk menghindari rasa jenuh dan bosan siswa untuk hanya mendengarkan penjelasan atau hanya menatap layar komputer dan lain sebagainya. Karena dalam beberapa penelitian dikatakan bahwa terlalu lama menatap layar laptop atau layar komputer untuk mendengarkan penjelasan itu bisa menurunkan semangat belajar peserta didik. Tapi di penelitian lainnya bahwa hybrid learning atau penggunaan kedua metode yaitu sinkronus dan asinkronus dalam PJJ secara tepat dalam proporsi itu justru dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Itu membuktikan bahwa sebenarnya PJJ bisa menjadi sebuah pembelajaran yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dapat meningkatkan hasil belajar sehingga guru dan siswa juga harus sama-sama paham mengenai bagaimana dan seberapa jumlah proporsi penggunaan metode sinkronus dan asinkronus yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari penelitian atau kajian literatur yang saya lakukan dalam artikel ini adalah tidak ada aturan khusus dalam pembagian pelaksanaan sinkronus dan asinkronus. Pelaksanaan pembelajaran bisa menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan materi yang disampaikan. Meskipun memang terdapat saran-saran bagaimana membagi proporsi keduanya dari beberapa pelaksana pendidikan profesional, namun semua kembali kepada keadaan peserta didik yang mana ada tanggung jawab guru dan instansi sebagai pelaksana pendidikan yang paling dekat dengan sasaran pembelajaran yaitu peserta didik itu sendiri. Sekian pemaparan artikel dari saya. Terima kasih atas perhatiannya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.